Jadi Bapak sekalian, kalau saya tanya ini, atau kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita ini sebenarnya hidup kita di dunia, ada enggak teman yang kita dekati dia, yang kita suka sama dia karena Allah Ta'ala? Ada enggak? Kenapa? Saya dekat sama dia karena kalau saya dekat dengan dia, mengingatkan saya untuk melakukan ibadah. Kalau saya dekat sama dia, saya senang karena dia mengingatkan saya dengan hal-hal yang baik. Bukan karena ada sesuatu yang kita intai sama dia, bukan. Karena lillahi ta'ala. Teman-teman yang seperti inilah Bapak sekalian yang sangat kita perlukan, karena dia bermanfaat untuk urusan kita di dunia dan urusan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat di hari kiamat akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Gara-gara dia, ya Rabb, saya mau salat Isya, dia ajak saya ke kafe. Lalu saya ke kafe sampai tengah malam, saya pun nggak salat Isya. Gara-gara kafe sampai tengah malam, subuh-subuh pun lewat. Dan hari itu, pagi itu saya marah-marah sama semua orang karena nggak cukup tidur. Lalu saya pergi ke ladang, saya lihat ada sesuatu nggak pas, saya tendang. Rupanya yang saya tendang itu duri dan saya pun mati. Jadi Isya saya nggak salat, subuh nggak salat, hari itu berapa banyak orang sudah saya marahi, saya ini saya itu. Ya Rabb, gara-gara dia ya Rabb. Lalu orang yang kita salahin itu juga mengatakan, saya kan hanya ngajak. Itu persis syaitan Bapak sekalian. Ketika ahli neraka masuk dalam neraka, mereka akan menyalahkan syaitan dan iblis. Lalu syaitan dan iblis itu mengatakan, kami kan hanya ngajak. Yang mau ikut itu siapa yang suruh ikut? Kami nggak ada mewajib kan harus ikut. Kami hanya ngajak. Nah, inilah dia Bapak sekalian. Sahabat itu akan bermusuhan pada hari kiamat. Sahabat karib itu akan bermusuhan pada hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bersahabat karena takwa, melainkan yang karena Allah. Mereka bersahabat sama-sama dalam kondisi bertakwa. Hai kalian pelakunya, ada rencana korban. Waduh, saya teringat ini, diingatkan korban. Nanti malam ada undangan. Oh, Masya Allah, diingatkan kita untuk bersilaturahmi. Jadi sahabat yang seperti ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Dunia dia mengingatkan kita, di akhirat Bapak-Ibu sekalian, ketika dia sudah berada di dalam surga, dia akan mencari kita. Ketika mereka tidak mendapati kita, di waktu itu sang hamba ini akan bermunajat kepada Allah. Munajatnya itu bertanya, ya Rabb, saya rindu sama saudara saya itu, yang kami dulu sama-sama ke masjid, sama-sama di ta'lim, sama-samalah dalam kebaikan. Kok nggak nampak ya Rabb? Di mana dia ini? Di mana mereka ini? Apakah di surga level sana dan seterusnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, saudara-saudara kalian itu berada di dalam neraka. Lalu, ya Rabb, tidak ada kebahagiaan yang lebih bagi kami ketika kami dalam kenikmatan surga ini, melainkan ikut bersama dengan mereka, ya Rabb. Keluarkanlah mereka dari neraka-Mu, ya Rabb. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jemput saudara kalian dalam neraka. Jadi syafaat bukan hanya dari Nabi, syafaat juga dari sahabat.
sahabat-sahabat kita ini bisa memberi syafaat bagi kita. Jadi inilah dia sekalian, perlu sahabat yang kita cintai itu karena Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan bagaimana itu, sahabat tidak selamanya, tapi kepentingan itu yang selamanya. Ini berarti bukan muttaqin ini. Ya, yang bertakwa itu dalam kondisi senang maupun dalam kondisi duka tetap bersahabat. Kalau orang Mesir itu ada sebuah hikmah yang sangat menarik. La taqbal akhan lak illa ba'da ikhnaqihi. Jangan kamu terima dia menjadi saudara kamu melainkan setelah kamu cekik dia. Ya. Bapak dan Ibu kalau pergi ke Mesir itu akan lihat dulu ya, wallahu a'lam sekarang. Itu mereka kadangkala pukul ketepung. Waktu dilihat rupanya sahabatnya harus mereka peluk-pelukan. Jadi karena ada pepatah, jangan kamu terima seseorang menjadi sahabat karibmu kecuali setelah kamu cekik dia. Udah kamu cekik dia, nggak balas dia. Berarti apa? Dia yakin sama kamu. Dia percaya sama kamu. Ini terkadang ada saudara sedikit dapat informasi tentang kita menjelekkan dia, langsung pasang muka brimop, langsung marah dan menyimpan kebencian dan seterusnya. Padahal sebenarnya bukan demikian maksudnya, atau belum tentu hal tersebut demikian. Ya. Jadi begitulah Bapak sekalian dalam persaudaraan ini. Cari persaudaraan atau sahabat yang betul-betul bisa mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala, bisa menerima kekurangan kita bukan hanya kelebihan kita.